Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kaum muslimin muslimat, para ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi, sama-sama belajar untuk meniti jejak dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui para sahabatnya. Khususnya pembahasan kita masih pada seorang yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan semoga Allah merahmati kita, memberkahi waktu dan usia kita, dan semoga Allah senantiasa melindungi kita sekalian, termasuk antum, baik berangkat dan pulang dari ta'lim. Karena tadi saya berangkat ke sini jare neng ngono nek tabrakan Mas. Oh iya Mas. Mesti ki mbok foto mbok Mas. Aja Mas ditulung. Kok di video tok diupload nulungi ora. Ya, semoga Allah senantiasa menjaga kita sekalian, Allahumma amin. Dan nanti ceritanya nanti sing tabrakan kok barisa. Saya iki ngaji sih. Ngono malah ceritane sing ngarep ayam Surabaya sik. Kita masuk ad-darsus tsalits. Pelajaran yang ketiga, yaitu siratu Abi Bakrin ba'dal Islami. Perjalanan biografi dari Abu Bakar As-Siddiq ba'dal Islam. Artinya sesudah memeluk agama Islam. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam di usia beliau ke-40 tahun, berarti Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam di usia 38 tahun kurang lebihnya, karena beda usianya 2 tahun sekian bulan. Kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu musahiban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla an-nubuwah. Abu Bakar adalah seseorang yang namanya juga sahib. Sahib itu secara bahasa adalah menemani. Ya. Ada pepatah Arab, as-sahibu sahib. Seorang teman itu sangat berpotensi untuk menarik kita, mengajak kita. Kenapa? Karena dia adalah orang yang paling tahu kita. Lah kok paling tahu? Karena namanya sahib itu bukan sebatas kawan saja, tapi yang menemani, menyertai, membersamai. Itu baru disebut sahib. Dalam bahasa Arab juga bermakna shadiq, yang membenarkan, ya, yang jujur. Makanya teman sejati itu pada hakikatnya yang jujur dengan persahabatannya. Bukan kalau salah tetap dibenarkan, tapi kalau salah diluruskan. Kalau kaidah jahiliyah yang dibawa sampai Islam, sampai disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu adalah kaidah jahiliyah. Ya, mungkin antum dengarnya yang sudah Islamnya, sudah diislamkan ini kaidah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman au madluman. Unsur akhaka, bantulah, tolonglah saudaramu, kawanmu, zaliman au madluman, baik ketika dia berlaku zalim,
atau di saat dia terzalimi. Ini kalau kaidah sudah di Islam sudah nggak ada masalah. Ya, kita mungkin sudah ngaji ini. Tapi ini kaidah awalnya dari jahiliyah. Unsur akhaka dzaliman au madluman, bantulah saudaramu, bantulah kawanmu, baik dia zalim maupun dizalimi. Artinya apa? Dibenarkan semuanya. Ya, ini kalau istilah lain memunculkan asabiyah, ta'assub golongan. Saudaranya melakukan kezaliman tetap dibantu. Lah kuwi kancaku pokoknya lah iso ngewangi, salah ritek. Itu dulu jahiliyah seperti itu. Apalagi ketika dizalimi, dendam kesumat itu jelas. Jadi menolong saudaranya, menolong temennya itu entah temennya bener, entah temennya salah, sing penting tak ewangi atas nama persahabatan atau musahabah. Nah di dalam Islam baru kerubah kan? Apa yang dimaksud bantulah saudaramu ketika dia zalim? Yaitu dengan kita menasihatinya, menariknya supaya tidak terjerumus kepada kemungkaran, kesesatan. Itu bentuk kita membantu saudara kita yang melakukan kezaliman. Nah, jadi secara bahasa barakallahu fikum. Masya Allah. Sesuai, murup terus ya panas. Sudah menemani kita ya. Ini sudah menjadi sahib kita berapa tahun ya? Alamat. Makanya aslinya pendekatan bahasa itu penting dalam syariat. Buktinya semua dari pelajaran diniyah kita diawali dengan lughatan wastilahan. Ya bangga? Secara bahasa, secara istilah. Begitu pula di dalam dakwah Nabi SAW. Nabi berdakwah masalah sholat. Sholat sebelum istilah ibadah kita menghadap kiblat dengan gerakan dimulai takbiratul ihram sampai ditutup dengan salam. Sholat secara bahasa apa? Doa. Jadi lafal sholat usianya lebih lama dari Nabi atau lebih lama istilah sholat sendiri? Sholat itu lebih lama. Sebelum Nabi lahir sudah ada. Paham ini? Sebelum Nabi Muhammad lahir, bahasa kosakata sholat itu sudah ada. Tapi bermakna apa? Doa. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, ya itu mengucapkan sholat, ya itu biasa. Tapi punya makna apa? Berdoa. Saum, ya kita tahu secara istilah setelah dakwah Nabi ya menahan lapar, haus dan pembatal-pembatalnya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Meski dipateni wae di sana. Itu nanti kan di situnya otomatis toh, ngene ya. Itu enggak. Tapi secara bahasa saum itu artinya apa? Imsak, menahan diri. Itu juga lama. Haji secara bahasa apa? Al-qasdu. An-niyah, meniatkan atau memaksudkan. Zakat juga artinya bersih, suci. Baru kemudian istilahnya ada zakat mal, ada zakat fitri, macam-macam. Nah, makanya kadang kita belajar agama itu dimulai supaya sempurna, supaya kokoh ilmu kita itu diawali dari sisi bahasa dulu. Ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di musim Ramadan paling 2 bulan lagi ki engko
mulai dimunculkan lagi ketika beliau mengumpulkan kaum muslimin di dalam satu jamaah tarawih di Masjid Nabawi yang di masa Abu Bakar belum pernah terjadi. Di zaman Nabi Muhammad SAW juga belum pernah terjadi tarawih diimami satu imam sebulan penuh. Zaman Nabi kan kadang Nabi masuk masjid ya ngimami, besoknya ngimami lagi, besoknya enggak. Ya, kadang cuma 3 kali sebulan, 4 kali dalam sebulan. Zaman Abu Bakar juga tidak dalam satu imam. Baru di zamannya Umar bin Khattab melihat lah kok neng sebelah kono enek jamaah taraweh, neng sebelah kono enek jamaah taraweh, enek sing sholat dewian meneh. Padahal sudah enggak ada wahyu yang turun. Halal haram sudah selesai. Malaikat Jibril tidak turun lagi menurunkan Al-Quran karena Rasul telah wafat. Maka Umar bin Khattab mengumpulkan jadi satu jamaah. Diimami oleh satu sahabat. Ya. Kemudian beliau berkata, "Ni'matul bid'atu hadihi." Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Beliau mengucapkan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Pertanyaannya, kira-kira yang dimaksud Umar bin Khattab bid'ah itu secara bahasa apa istilah? Secara bahasa apa istilah? Bahasa, selesai. Karena yang dimaksud Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memang secara bahasa, bukan istilah. Kenapa? Karena secara bahasa bid'ah adalah sesuatu yang baru. Nah ini baru di zaman Umar baru ada ini. Sebulan penuh jamaahan ba'da isya salat tarawih dipimpin satu imam. Ayo siapa yang berani Umar mengatakan ini dalam makna istilah? Ayo siapa sing wani ngacung? Ya ada yang berani kan? Karena Umar sangat tahu. Kalau bid'ah dalam istilah adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dalam urusan kami, kata Nabi, urusan apa itu? Agama, syariat. Nah ini sesuatu yang baru. Nah itu baru yang disebut bid'ah secara istilah. Nah ini musahiban secara bahasa tadi namanya sahib, orang yang membersamai, yang menyertai. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu bisa dibayangkan mulai dari awal Islam sampai Rasul wafat senantiasa berada di samping beliau. Sampai ada sebagian ahli sirah yang di Timur Tengah, ya, kami sebut tergelincir dalam satu hal untuk memuliakan Abu Bakar As-Siddiq, itu sampai punya pendapat orang yang bernama Arqam bin Abil Arqam tak lain adalah Abu Bakar itu sendiri. Ya, tapi kami sebutkan bahwa ini salah. Lah, fulan ini menjelaskan kenapa kok enggak nyebut Abu Bakar? Kenapa memakai nama lain atau identitas yang lain? Karena hari itu Islam masih lemah. Di Mekah kan? Kemudian pakai nama-nama yang aneh juga. Mosok nama kok Arqam, ongko loh mas, nomor kan? Arqam jamak dari Rokmun. Arqam bin Abil Arqam, ongko anake bapake ongko. Wah iki lek ketemu wong biyen dikira cap GI malah repot ya. Nah ini dikira sandi ya, dikira sandi. Sehingga fulan ini berpendapat itu sebetulnya untuk mengubah identitas saja. Kenapa? Karena logika berpikirnya sebetulnya yo rodok pas. Rodok pasnya kenapa?
Kan Arqam bin Abil Arqam dalam sirah Nabi Muhammad itu di Mekah, itu aktor penting loh. Karena Rasul berdakwah ya di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Mengumpulkan sahabat-sahabat baru masuk Islam juga di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Tapi kenapa ketika hijrah orang ini, nama ini Arqam bin Abil Arqam itu seakan-akan terhapus dalam sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada kabarnya lagi. Kan unik itu, ya unik. Di Mekah di awal-awal dakwah, setidaknya 5 tahun pertama dakwah, itu seakan-akan menjadi aktor terpenting dalam penyebaran Islam. Tapi ketika menjelang Isra Mi'raj, pasca Isra Mi'raj sampai hijrah, sampai Rasul wafat, dalam jihad-jihadnya nggak ketemu itu nama Arqam bin Abil Arqam. Nah, itu kemudian menyimpulkan sebetulnya itu bukan nama orang yang ada, tapi itu simbol saja untuk menutupi saat itu Abu Bakar sedang mengeluarkan totalitas dalam membantu perjuangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita tidak setuju dengan pendapat ini karena memang Arqam bin Abil Arqam itu memang ada, dia dari kalangan Bani Mahzumi, jadi satu suku dengan Abu Jahal. Ya, nah kapan-kapan kalau ada waktunya kita membahas sahabat Arqam bin Abil Arqam ini. Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sejak qabla nubuwah, sebelum kenabian. Kemudian di catatan kakinya disebutkan waqad nassal Qur'anu ala hadhihi suhbati fi qoulihi ta'ala. Al-Quran telah menyebutkan terkait dengan masalah as-suhbah ini, ya, menemani dan menyertai Rasul ini dalam firman-Nya, it yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahibi, siapa itu? Abu Bakar. Ketika di gua Thur dalam perjalanan hijrah, tentu toh bukan hanya harta dan tenaga waktu, bahkan toh nyawa juga. Maka hari itu ada dari Bani Khuza'ah yang sudah mendekati gua yang ditempati oleh 2 orang. Ya, ditempati oleh 2 orang, yaitu Nabi sendiri dan Abu Bakar. Bahkan salah satu orang dari Bani Khuza'ah ini berdiri di hadapan gua, artinya celah batu itu, dan kencing ke arah situ. Dalam riwayat disebutkan demikian. Sehingga Abu Bakar mengatakan orang itu kalau nunduk saja pasti akan melihat kami. Abu Bakar deg-degan itu, khawatir hal-hal sesuatu itu mengenai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mengatakan, la tahzan, jangan bersedih wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Sudah, tenang lagi. Ya, tenang lagi. Padahal ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini perjalanan hijrahnya beliau ini, dimulai dari beliau dilantik menjadi Rasul, menjadi Nabi, itu sudah enggak mudah. Ya, makanya kalau hari ini istilah pertaubatan kita dari ahli maksiat menuju kesolehan, ahli dosa kedzaliman, berusaha merubah diri di jalan yang benar. Tolong, tidak ada kemudahan, susah, pasti. Jalan hijrah itu susah. Jalan hijrah itu enggak gampang. Karena setan terus ada untuk menjerumuskan kita. Nabi Muhammad SAW sebelum diutus jadi nabi, perfect semuanya. Dari kalangan Arab, dari bangsa Arab, Quraisy, perfect, Rasul sempurna. Tapi ketika di Gua Hira, ada sosok pertama kali dilihat, dekap Rasul lagi
sampai ambekane angel itu. Ya, Iqra. Rasul menjawab, "Ma ana biqari." Aku bukan orang yang bisa baca. Dekep lagi sampai ambekane sesak lagi. Diulangi lagi, enggak bisa lagi. Sampai didikte, ditalqin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, sampai 5 ayat dari surat Al-Alaq itu. Kemudian Rasul turun dalam kondisi apa? Yarta'ish, gemetar. Minta istrinya Khadijah radhiyallahu anha menyelimuti beliau. Ya. Rasul berpikiran hari itu kenapa? Kesambet, kesihir, kerasukan jin. Ya, itu pikiran Rasul. Sampai nanti ditenangkan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Ini kan mengawali beliau menjadi seorang utusan Allah. Enggak ada yang mudah. Makanya kalau hari ini di antara kita ya termasuk golongan yang baru mengenal akidah yang benar, manhaj yang benar, berat, ya memang seperti itu. Itu jalannya para nabi, para sahabat, demikian. Abu Bakar menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak semuanya senang. Ya, banyak sekali rintangannya. Tapi karena pikiran mereka, hati mereka adalah ilallah, mereka punya bayangan yang tinggi yaitu akhirat, sehingga ya dunia dilewati begitu saja. Itulah para sahabat. Walamma bu'itha sallallahu alaihi wasallam, maka ketika sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad diutus, bu'itha, karena Abu Bakar adalah awwala man amana bihi minar rijali. Abu Bakar orang yang pertama kali masuk Islam dari laki-laki dewasa. Ya. Di situ dijelaskan qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, "Ma da'autu ahadan ilal islami illa kanat lahu kabwatun ghaira Abi Bakrin." Ini cerita, ini sabda, ini ceritanya gini. Abu Bakar sama Umar ini lagi ada gesekan. Lihat nah, Masya Allah ya. Abu Bakar sama Umar ini manusia paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar melihat Umar, kemudian negur Umar. Negur dalam arti menasihati. Ya, karena agama ini dibangun di atas nasihat. Dan Rasul SAW juga bersabda, al-mu'minu mir'atu akhihi. Orang beriman itu cerminan bagi saudaranya. Ya, kan nggak mungkin kalau saya ngoco kok munculnya antum, kan nggak mungkin. Ya, ketika saya ngaca ya wajah saya yang muncul. Nah inilah kondisi antar orang yang beriman. Harusnya antum itu ya cerminan ana itu ya cerminan antum. Namanya cermin itu kalau ada yang rodok ora pas kan yo dipas nih. Pecianku mang ngene, ya antum tegur lah, ya kan? Oh gini. Nah, seperti itu. Itu gunanya kita melihat cermin kan seperti itu. Al mu'minu mir'atu akhihi. Ya. Lah, Abu Bakar melihat sesuatu yang kemudian menegur Umar, Umar enggak terima. Ya, Umar enggak terima. Kemudian ketika dilihat Umar kayaknya enggak kurang menerima ini, Abu Bakar minta maaf. Ya, minta maaf barangkali ada kata yang menyinggung, barangkali ada yang waktu yang kurang tepat atau apa yang semisalnya. Tapi Umar enggak ngubris. Ya. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun ya datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika datang
cerita Umar kemudian dikabari oleh yang lain, ya, kamu lagi ada gesekan sama Abu Bakar ya. Abu Bakar cerita kenapa? Ya siapa lagi yang dicurhati kalau enggak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar langsung kaget. Umar langsung datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan saat itu wajah Rasul sudah berubah. Ya, wajah Rasul sudah berubah. Sudah ada merah-merah kehitaman, artinya Rasul marah. Ya, ketika Umar ya sedang melukai Abu Bakar dalam tanda petik, ya, melukai sahabatnya. Maka Umar langsung memohon maaf kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa dirinya salah, ya, mohon dimaafkan. Tapi uniknya ketika Umar bin Khattab sedang minta maaf ke Rasul, Abu Bakar juga minta maaf ke Rasul. Ya Rasul, maafkanlah Umar, karena pada hakikatnya saya yang salah. Masya Allah. Ya, seperti itu. Itu baru ukhuwah tingkat tinggi itu kayak gitu. Ya, ukhuwah tingkat tinggi itu seperti itu. Abu Bakar itu membela Umar. Ya, membela Umar kepada hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, sudah maafkan Umar. Barangkali aku yang salah. Aku yang enggak pas mungkin dalam menuturkannya atau waktunya yang kurang tepat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma da'autu ahadan ilal islami illa kanat lahu kabwatun ghaira Abi Bakr." Aku berdakwah, aku menyampaikan agama Allah ini, ya. Banyak yang ingkar, ada yang menjawab, ada yang membalas, ada yang masuk Islam, tapi yang masuk Islam itu pun rata-rata ada kabwah, ada keraguan. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Masuk Islam betul-betul yakin dan membenarkan 100% Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada keraguannya lagi. Isra Mi'raj juga, semuanya. Pokoknya apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti diyakini seyakin-yakinnya. Maka di antara kalian pasti pada ingkar, Abu Bakar yang beriman. Di antara kalian belum pada bantu dakwah secara harta, Abu Bakar sudah mengeluarkan hartanya untuk Islam dan perjuangannya. Di antara kalian belum mengalami siksaan-siksaan, Abu Bakar sudah membebaskan budak-budak yang disiksa. Langsung dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat termasuk Umar. Maka mulai saat itu sudah enggak ada lagi, ya, orang yang tidak menyatakan Abu Bakar adalah orang yang paling mulia di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. Ya, makanya akidah ahli sunnah wal jamaah, ya, tidak ada perbedaan dalam urutannya untuk nomor 1 dan nomor 2. Perbedaan di kalangan ulama itu yang nomor 3 dan nomor 4. Nomor 1 dan 2 nggak ada yang silang pendapat. Semuanya sepakat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Baru kemudian Utsman bin Affan dan Ali. Lah ini ada yang silang pendapat. Ada yang Ali di atasnya Utsman, ya, ada yang Utsman di atasnya Ali. Ya, tapi mereka semuanya adalah mulia. Tapi boleh nggak antum anates gini? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya Allah mengizinkanku untuk mengambil seorang kekasih, khalil bahasanya, latakhattu Aba Bakrin khalila. Aku pasti ngambil khalil ya Abu Bakar. Cuma ya gimana lagi, aku sudah dijadikan oleh Allah khalilnya, sebagaimana Nabi Ibrahim jadi khalilnya Allah. Hadisnya kan gitu. Yang kedua, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ba'din nabi lakana Umarun nabiyya." Kalau seandainya sepeninggalku ada nabi, maka yang pantas jadi nabi adalah Umar bin Khattab. Ya, ini kalau bicara ada nubuah setelah Rasulullah. Kan aslinya enggak. Ditutup sudah dengan
adanya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau seandainya ada nabi lagi setelah Rasul, maka yang pas jadi nabi adalah Umar bin Khattab. Pertanyaannya, kok bukan Abu Bakar yang jadi nabi? Kok Umar bin Khattab malah yang dimuliakan jadi nabi? Tadi mana yang lebih mulia, Abu Bakar atau Umar? Abu Bakar. Sepakat ya? Tapi kenapa Umar yang dimuliakan jadi nabi? Kenapa bukan Abu Bakar? Karena Masya Allah, bagus ya. Karena kalau jadi nabi, Umar ini jadi nabi. Nabi itu menurut Imam Baihaqi dan Imam Tobroni kan jumlah totalnya 300.000 sekian. Ya, kemudian diperes lagi mereka yang punya amanah dakwah, menyebarkan ilmu, menyebarkan tauhid, atau ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat kaum-kaum yang menyimpang. Itulah mereka Rasul. Ini kan definisi Rasul diantaranya. Jumlahnya 100.000 sekian. Ya, baru kemudian di dalam Al-Quran ada tersebut 25. Berarti kalau Umar bin Khattab masuk ke dalam jajaran Nabi, berarti Umar bin Khattab satu dari 300.000 sekian itu. Banyak atau dikit? Banyak apa dikit? 300.000 sekian tuh banyak. Adapun Abu Bakar, Rasulullah SAW gambarkan ibarat Khalil. Dan Allah Subhanahu wa taala juga punya Khalil. Khalilullah ya itu cuma 2. Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari berapa ini 2 ini? Dari 300.000 tadi. Diperes jadi 100.000 sekian itu. Diperes 25 yang ada dalam Al-Quran, diperes lagi, muncullah Khalilullah, Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Ya, dan Abu Bakar diibaratkan di sini Nabi menjadi Khalilnya. Ya, jadi Khalil itu, kekasih itu enggak banyak, sedikit. Ya, jadi kalau antum ditanya punya Khalil berapa? Swidak, ya surah Khalil ya. Ya kan Khalil kok akeh men. Khalil ya dari yang istimewa dari yang istimewa. Ya, dan Abu Bakar disebut sebagai Khalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Abu Bakar tetap lebih mulia dibandingkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wada'a asdiqa'ahu fa aslama ala yadihi khalqun katsirun. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq setelah masuk Islam berdakwah kepada asdiqa'ahu, kawan-kawannya, fa aslama, maka masuk Islamlah ala yadihi, melalui perantara tangannya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, khalqun katsirun, banyak orang itu. Minhum diantaranya Utsman ibnu Affan, wa Zubair ibnu Al-Awwam, wa Talhah ibnu Abdillah. Ya, jadi disebutkan di sini yang masuk Islam di tangan Abu Bakar ada 3, Utsman, Zubair, Talhah. Padahal masih ada Abdurrahman bin Auf, ada juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, dan Sa'ad bin Abi Waqqas urutan kelima yang masuk Islam di tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, berarti kalau masuk Islam pertama 5 orang, kemudian Abu Bakar besoknya bawa 5 orang, dan yang kelima dari Abu Bakar adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, ya kan? Berarti Sa'ad bin Abi Waqqas itu dari dakwahnya Nabi di Mekah pertama-tama itu urutan ke-10. Urutan ke-10. Bisa bayangin itu. Berarti kemuliaan Sa'ad seperti apa dan kemuliaan Abu Bakar seperti apa yang ngajak Islam Abu Bakar. Lah kok tiba-tiba nanti
di masa Umar bin Khattab. Orang-orang kan ada yang sudah wafat, tapi ada juga yang banyak masih hidup, seperti Utsman masih hidup, ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas juga masih hidup. Itu menjadi gubernur Kufah, Persia. Itu orang-orang sana sebagiannya itu benci Sa'ad bin Abi Waqqas sampai memunculkan rumor Sa'ad bin Abi Waqqas sholatnya enggak benar. Aneh loh. Orang Kufah ngirim surat kemana? Ke Madinah. Umar bin Khattab membaca itu. Umar bin Khattab langsung menugaskan salah seorang sahabat yang lain bernama Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Ya, Umar bin Khattab tidak langsung percaya, tapi Umar bin Khattab punya ukhuwah tingkat tinggi. Laporannya tadi, suratnya, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak benar sholatnya, tidak benar ngatur rakyatnya. Ya, itu yang nyuratin masyarakat yang baru masuk Islam. Yang dikomentari orang yang masuk Islam nomor ke-10. Nah, ini pelajaran penting hari ini. Ya, terkadang hari ini kita bisa komentari fatwa ulama. Fatwa ulama kita komentari. Ya, dengan versi kita. Ya, yang mungkin usia belajarnya kita nggak ada apa-apanya. Usia beramalnya, usia berdakwahnya, ya, kita jauh dari para ulama itu. Tapi bisa kita komentari. Ya, aneh teman, hari ini aneh. Ya, itu. Maka Umar bin Khattab minta ke Muhammad bin Maslamah, pergilah kamu ke Kufah, cari rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, bakar gerbangnya. Itu Amirul Mukminin. Ya, ini ukhuwah tingkat tinggi. Karena nanti Muhammad bin Maslamah ketika sampai ke Persia, ke Kufah, cari tahu mana rumahnya pemimpin kalian, gubernur kalian. Setelah dikasih tahu di dekat pasar, oh itu rumahnya, gerbangnya Sa'ad bin Abi Waqqas dibom. Sa'ad mendapat laporan dari ajudannya, rumahmu dibakar. Siapa yang bakar? Utusan dari Amirul Mukminin. Oh, pasti ada sesuatu. Lihat, ini ukhuwah tingkat tinggi. Hari ini kita cuma belajarnya tok. Jangan ditiru, Mas. Saya pesen jangan ditiru. Bubar semuanya kalau antum nih. Kobongan tenan. Ya kan? Ini kalau sahabat ukhuwah tingkat tinggi. Maka Muhammad bin Maslamah kemudian nyambangi dari masjid ke masjid. Karena pesannya Umar bin Khattab, cari berita dari masjid ke masjid. Ya, pengen tahu berita orang yang soleh, nyari neng pasar yo nggak valid blas. Ya, nyari berita tentang sahabat yang mulia saat kok neng pasar, ya nanti dapat kabarnya versi pasar. Pasar kadang rata neng masjid. Ya, maka pesannya Umar bin Khattab, cari dari masjid ke masjid. Maka Muhammad bin Maslamah datang ke masjid gimana? Apa saat sholatnya nggak baik? Apa nggak baik kepemimpinannya? Jawabannya semuanya nggak seperti itu. Semuanya ridho, semuanya ya setuju dengan ketetapan dan kebijakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Cuma kemudian nanti ada satu masjid yang kemudian disitulah sumbernya. Ada satu orang yang ngompori karena memang nggak suka dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Wah, ini ketemu ini sumbernya. Ya, ketemu. Sudah. Gatuk nih wewe Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Ya, ternyata rumor sholatmu nggak baik ini orang ini. Sampean gubernur Sa'ad, ini kan bu apa nih? Udah ketemu. Ya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau memang dia benar dengan alasannya sholatku nggak baik, bayangkan yang ngomentari sholat Sa'ad nggak baik lagi lebih Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sholat wajib belum turun aja sudah membersamai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sa'ad, semoga umurnya panjang
kefakirannya panjang dan ujiannya juga panjang. Waduh. Nah, umurnya dawa loh Mas. Ya. Setuju apa enggak itu? Usianya panjang, cuma melaratnya ya panjang. Orang ini enggak tahu ternyata yang mendoakan adalah Gubernur Sa'ad bin Abi Waqqas yang mendapatkan doa oleh Nabi Muhammad SAW saat hidup, Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Ya Allah, jadikan Sa'ad itu kalau manah tepat sasaran terus, dan kalau doa engkau ijabahi. Lagi mendoakan orang yang menfitnahnya, panjang usianya, panjang bener, dawa usianya. Sampai disebutkan alisnya rontok si urip. Ya. Bukan karena dikerok kayak wanita-wanita, bukan. Rontok asli. Ya. Tapi masih hidup dan sangat melarat. Panjang usianya, panjang melaratnya. Dan di saat usianya tua itu ujian yang paling menjijikkan, ya, karena doanya saat tadi adalah sudah tua renta, ya, wis tua melarat, gaweane nongkrong neng pinggir jalan, kalau ada cewek lewat digodain. Waduh, wis wong tua apa ini Mas? Inilah asal muasal ada istilah tua-tua. Nah, itu Masya Allah. Dan dia akhirnya sadar ketika ditanya oleh anak-anak generasi mudanya, kenapa engkau bisa seperti ini, tua bukannya banyak taubat tapi malah goda-goda perempuan? Jawabannya, aku terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Sa'ad itu masuk Islam dari tangannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa kana yashtaril abidal mu'minina. Dan Abu Bakar membeli budak-budak yang beriman. Wa ya'tiquhum, dan memerdekakan mereka, ibtigha'a wajhillahi ta'ala, dengan niat, dengan maksud, tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini dikuatkan dengan potongan ayat surat Al-Lail, wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ini untuk Abu Bakar. Ya, dan seterusnya itu wa mali ahadin indahu, ya, itu untuk Abu Bakar yang dengan hartanya itu membebaskan budak, membantu yang lemah. Sehingga ketika peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besarnya Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib diembargo di tahun kelima kenabian itu, ya, Abu Bakar kan bukan Bani Hashim, Quraisy, tapi bukan Bani Abdul Muthalib. Maka daripada engkau nanti ada apa-apa karena tidak ikut di embargo, pergilah bersama saudara-saudaramu ke Habasyah. Karena di Habasyah sudah ada Ja'far dan lain seterusnya, Utsman bin Mab'un juga ada di sana. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq keluar dari Mekah atas izin Nabi untuk menemui sahabat-sahabat yang lain di Habasyah, perjalanan 5 hari kurang lebihnya dari Mekah, itu ketemu seseorang dari suku Bani Kinanah, tinggi, satu nasab dengan Quraisy. Quraisy anak turunnya termasuknya dari suku Kinanah, ya, dari keluarga besar Murrah, orang yang bernama Ibnu Dughna. Ya, tahu kalau yang sedang berjalan mau nyebrang itu Abu Bakar. Ditanya, kenapa engkau akan pergi meninggalkan wilayahmu? Kata Abu Bakar, sesungguhnya aku mulai terusir dari kampung halamanku. Karena demikian diceritakan datangnya Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Ibnu Dughna kemudian berkomentar, tidak selayaknya orang sepertimu, ya,
Orang-orang sepertimu itu tidak layak keluar dari wilayah Mekah ataupun terusir dari wilayah Mekah. Ini orang yang nggak ketemu Abu Bakar setiap hari. Bahkan perjalanan 5 hari dari Mekah itu kan udah jauh sekali. Tapi ketika tahu bahwa yang berjalan dan yang sedang diajak ngomong adalah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar itu terkenal dengan kebaikannya. Maka orang ini sampai mengatakan Ibnu Duhnah, orang sepertimu itu tidak layak keluar atau bahkan terusir dari kota Mekah. Balik, aku yang jamin. Orang Quraisy kan hormat dari suku Kinana. Ya, karena suku yang lebih tinggi dari Quraisy. Kinana lebih dekat dengan Adnan, Adnan lebih dekat dengan Nabi Ismail alaihissalam. Maka kemudian Abu Bakar diajak balik ke Mekah. Di hadapan tokoh-tokoh Quraisy, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, disebutkan bahwa Abu Bakar ada dalam jaminanku. Aman. Kalian tidak boleh mendoliminya. Lihat, orang yang jauh saja itu sampai tahu kebaikan Abu Bakar. Apalagi orang yang di Mekah. Ya. Maka Abu Jahal itu sangat tahu Abu Bakar itu orang yang baik, orang yang dermawan. Meskipun tidak bisa mengalahkannya. Meskipun dengan uang-uang haramnya. Ya, Abu Jahal itu hampir setiap hari judi. Tapi antum tahu nggak hasil judinya itu buat apa? Hasil judinya untuk dibagikan ke fakir miskin Mekah. Jadi Abu Jahal itu senengnya main otok itu, duitnya orang. Ya kan? Abu Jahal itu hasilnya judi kalau menang bukan untuk apalagi buat nafkah keluarga. Abu Jahal ngerti, kuwi duit reget. Ya, duit reget tahu. Makanya hasil judi itu dibagikan kepada fakir miskin. Enggak dibawa pulang. Ya kan? Makanya kalau hari ini nafkahi keluarga kok main slot. Ya kan? Trading ribawi, ya. Berarti ngalai Abu Jahal kan. Abu Jahal itu ratego, ngasih makan anak istrinya dari uang perjudian, dari perdagangan. Judi jelas, judinya jelas, seneng itu setiap hari judi. Tapi kalau menang, duitnya nggak dibawa pulang, dibagikan. Itu pun masih kalah dermawan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita istirahat dulu mendengarkan azan Isya. Wallahu a'lam.
Barakallahu fikum. Disebutkan di poin yang keempat tadi bahwa keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq di dalam beramal, yaitu beliau senang sekali untuk membeli budak-budak yang beriman, untuk memerdekakan mereka dengan tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Abu Bakar adalah orang yang ketika beramal dengan harta itu, bahkan ketika di waktu lain berjumpa lagi, bertemu lagi, diungkit lagi, ya, seperti halnya dalam kisah Bilal ketika minta izin untuk tidak lagi hidup di Madinah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar awalnya melarang karena Bilal ya dulunya dimerdekakan untuk hidup di Madinah menjadi muadzinnya Rasul. Rasul enggak ada, ya tetap jadi muadzin masjid beliau. Tapi versi Bilalnya radhiyallahu anhu enggak bisa, enggak kuat. Azan meneruskan asyhadu anna Muhammadan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah enggak ada. Kemudian Bilal bertanya balik dan memberikan komentar, wahai khalifah Rasul, yaitu Abu Bakar, kalau kamu melarangku keluar Madinah karena dulunya memang engkau yang memerdekakanku, artinya kapak-kapakno aku ki kaya budakmu, engkau adalah tuanku, maka aku siap. Ibarat budak taat kepada tuannya. Tapi kalau engkau membebaskanku karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka izinkan aku. Dan kemudian Abu Bakar baru melepaskannya. Ya silahkan kalau mau keluar. Maksudnya Abu Bakar niatnya dulu memerdekakan Bilal bukan untuk dijadikan budak lagi, tapi betul-betul mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, seperti itu. Makanya bicara hikmah sirahnya Abu Bakar itu memang kita nggak bisa menjadi orang yang beramal biasa-biasa saja, memang nggak bisa. Harusnya kita menjadi orang yang beramal itu luar biasa. Luar biasa itu bukan berarti kita yang nggak berharta kemudian harus berjuang dengan harta, ya enggak. Tapi di kemampuan kita sebelah mana, kita totalitas di situ. Kalau bisa ngungkuli yang lain, ya ngungkuli yang lain. Karena Abu Bakar itu di situ sebetulnya. Karena beliau berharta, ya hartanya dijadikan ibadah yang lain daripada yang lain. Beliau punya hati yang lembut, maka di bawah Nabi hati yang lebih lembut gak ada Abu Bakar. Ya, dengan itu beliau mampu memaafkan orang, ya, mampu untuk tidak membalas meskipun beliau bisa. Ini Abu Bakar. Makanya nggak bisa kita jadi muslim atau mukmin yang biasa-biasa aja. Makanya kesalahan hari ini sebagian saudara kita yang pengen Islam cepet jaya, cepet dalam arti gendang, ngono ya, pokoknya kudu saiki woy. Itu kadang kalau demonstrasi, kalau sedang melakukan kegiatan-kegiatannya, itu doanya, ya Allah turunkan An-Nasir Salahuddin, ya Allah turunkan Salahuddin di antara kami. Nah, ini kalau Allah kabulkan, anggaplah Allah turunkan Salahuddin di tengah mereka, ya, itu ibarat singa berbadan kucing, ya kan? Nah, Salahuddinnya singa itu, tapi berbadan kucing. Artinya apa? Orang ini nggak tahu apakah Salahuddin ketika membebaskan Palestina dengan izin Allah, ya, dengan mudahnya tanpa bantuan yang lain. Enggak, bukan one man show Salahuddin itu. Ya, ada orang kanan kirinya yang sama-sama kuat, sama-sama sabat, sama-sama kokoh di atas ilmu dan imannya. Enggak sendirian. Lah sekarang kalau ujuk-ujuk mama nih, di tengah mereka muncul Salahuddin, bingung juga tuh Salahuddin. Lah kok modelnya sing ngancani aku koyo kowe ngene, seramu tuh belas, ya. Gitu. Maka kita harusnya memantaskan diri, meskipun nggak bisa selevel, setidaknya memantaskan diri ada di generasi yang di situ dulu Salahuddin hidup. Nah gitu, gurunya siapa, masyayihnya siapa, ya, dan 100 tahun dari sebelum Salahuddin sampai menaklukkan Palestina itu seperti apa, itu kan proses yang cukup panjang. Dan itu bukan orang biasa memang, ya. Jadi nggak serta merta pokoknya muncul saiki terus menang saiki, ya nggak bisa. Ya, Abu Bakar aja menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 23 tahun, ya, tambah beliau memimpin 2 tahun, 25 tahun. Ya, itu kesabarannya, prosesnya, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya hari ini aja mirip apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Karena Abu Bakar itu kan sangat mirip dengan Rasul dalam bersikap. Rasul bersabda, man aqala musliman, man aqala musliman aqalallahu lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang melakukan iqalah terhadap muslim yang lainnya, niscaya Allah tidak akan gubris, tidak ngereken. Allah sudah acuh tak acuh terhadap doa-doanya, dosa-dosanya di hari kiamat. Ya, jadi man aqala musliman aqalallahu lahu usratahu yaumal qiyamah. Siapa yang melakukan iqalah terhadap muslim, saudaranya muslim, maka Allah tidak akan ngereken lagi dosa-dosanya di hari kiamat. Artinya apa? Allah langsung hapuskan itu. Allah udah gak gubris lagi, langsung mlebu surga. Yang melakukan apa? Iqalah. Iqalah itu apa?
Contoh yang mudah itu kalau seorang pedagang. Seorang pedagang ada pembeli, umpamanya dagang konveksi umpamanya. Ya, kemudian ada pembeli. Beli apa? Baju. Kita kasih bajunya, diambil duitnya. Sudah selesai kan jual belinya? Kemudian tiba-tiba besoknya orang ini datang lagi. Kayaknya enggak srek, motifnya kurang. Jari anakku kurang pantes, jari bojoku ya orang ganteng blas. Wis tak balekne neh wae. Kira-kira oleh apa ora? Kata pendagangnya, ndak apa-apa. Kalau kamu kurang suka nggak apa-apa. Mana barangnya? Yang penting nggak rusak, ya kan? Masih seperti kemarin. Ini duit. Itu contoh dari iqalah. Kira-kira ada nggak hari ini seperti itu? Ya, lihat nih pahalanya masya Allah. Barang siapa melakukan iqalah terhadap saudara muslim, apa meneh bakul HP, mantep meneh, bakul laptop, ngono lah. Wah, tak balik nih speknya judulnya ora pas, ya kan? Gimana? Oh yes, gak apa-apa lah mas. Yes, ini barangnya, ki duitnya, masya Allah. Itu kalau ada besok di hari kiamat Allah sudah nggak ngereken lagi dosanya, sudah. Susah ini, ya susah. Tapi ya dengan kesusahan yang kita amalkan itu ganjarannya juga besar. Abu Bakar orang yang terdepan dalam hal itu. Sudah kalau masalah harta, apalagi sedekahnya, membebaskan budaknya, sudah tanpa pandang bulu, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di poin yang selanjutnya di situ akan dikisahkan bagaimana Abu Bakar menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala hijrah dan haji. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.